Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, maka saya percaya bahwa apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran adalah kebenaran. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Quran Surat Ali Imran ayat 96. Iya, rumah yang mula-mula itu adalah Ka'bah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bentuk Ka'bah pertama kali? Apakah bentuknya berupa kubus atau bentuk sekarang? Ka'bah yang kita lihat sekarang adalah bangunan berbentuk kubus dengan ruang yang pernah mengalami beberapa renovasi, mengingat usia dan adanya bencana. Renovasi kemungkinan dilakukan untuk meremajakan, merubah bentuk atau memperluas ruang. Renovasi yang pernah terjadi antara lain ketika Ka'bah dibangun kembali setelah rusak gara-gara banjir sekitar tahun 600 Masehi, di mana pada saat itu Rasulullah sebelum menjadi nabi menjadi pihak yang meletakkan kembali Hajar Aswad atau batu hitam yang sempat menjadi perselisihan petinggi suku Quraisy. Pada zaman kuno, ribuan tahun sebelum Masehi, daerah Gurun Arab di mana sekarang terletak kota Mekah merupakan tempat yang terisolasi. Hal itu bisa kita lihat bahwa wilayah Arab hampir tidak pernah menjadi tempat jajahan kerajaan-kerajaan kuno yang besar, semisal Romawi, Alexander Agung, Persia, atau Yunani. Jika bangsa India pernah sampai ke Arab, itu juga jauh ribuan tahun setelah zaman Ibrahim. Jadi secara kebudayaan masih tertinggal dan kuno. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah Ka'bah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Kalau kita baca Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 di atas, kita bisa memahami lain lagi bahwa seolah-olah sebelum Ibrahim dan Ismail sampai ke lembah Bakah atau Mekah, Ka'bah sebenarnya sudah ada. Hal itu bisa kita baca dalam kalimat meninggikan dasar-dasar. Lantas siapa yang membangun dasar Baitullah Ka'bah sebelum mereka hadir? Apakah Adam atau Nuh atau malaikat? Seperti kita ketahui, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa sebelum ada manusia, malaikat sering melakukan tawaf di atas daerah tersebut. Wallahu a'lam. Untuk membangun bangunan dengan batu yang luasnya sekitar 100 meter persegi dan dengan ketinggian yang cukup tinggi, hal itu pasti agak sulit untuk dikerjakan oleh dua orang, Ibrahim dan Ismail. Mengingat mereka harus mengecor atap, kecuali tanpa atap atau beratap kayu, meski sepertinya tidak mungkin. Hal itu akan lebih mudah dilakukan jika bentuknya piramid, baik berbentuk runcing atau setengah runcing, sehingga lebih mudah membangunnya. Nabi Ibrahim selain menjadi manusia yang membangun tempat ibadah pertama kali, juga merupakan imam bagi seluruh manusia. Itulah mengapa pengaruhnya menyebar ke banyak bangsa di dunia, termasuk bentuk tempat ibadah yang menyerupai Ka'bah. Pada awalnya tentu pengaruh yang disebarkan oleh Nabi Ibrahim adalah ajarannya yang monoteisme atau tauhid dan bentuk tempat ibadahnya. Jika ajarannya menyebar, maka bentuk tempat ibadahnya juga akan menyebar. Itulah mengapa pada zaman kuno bentuk rumah ibadah mereka hampir semuanya berbentuk menyerupai Ka'bah atau piramid. Piramid yang tadinya kecil dan berada di gurun tandus telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan tiba di berbagai bangsa besar yang memiliki peradaban lebih maju. Sehingga pengaruh bangunan piramid yang sampai ke bangsa besar tersebut pada akhirnya berubah menjadi bentuk piramid yang besar pula. Tetapi kita harus mengakui bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tidak bisa bertahan pada masing-masing bangsa itu. Yang setelah berjalannya waktu masing-masing bangsa membuat kreasinya sendiri dengan mengukir pahatan atau relief pada dinding piramid. Hal ini juga terjadi ketika para musyrikin Mekah pada saat itu menempatkan patung-patung di sekitar Ka'bah sebagai bentuk lain dari relief. Ajaran yang pada awalnya adalah monoteisme juga berubah menjadi ajaran pagan, di mana hampir semua bangsa yang mempunyai piramid membangun piramid tidak untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, tetapi menghormati Tuhan mereka, yaitu Dewa Matahari atau Tuhan buatan lainnya, dan juga sekaligus sebagai tempat pemakaman.
Tetapi Tuhan selalu mengutus banyak utusan untuk meluruskan ajaran Nabi Ibrahim yang menyimpang. Sehingga ajaran yang tadinya menyimpang lambat laun kembali ke monoteisme. Misalnya Musa yang harus mengingatkan penguasa Mesir Fir'aun agar kembali menyembah Allah. Piramid di Indonesia, khususnya candi-candi di Jawa, kemungkinan pengaruh Ka'bah pada zaman Nabi Ibrahim. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa artikel yang menyinggung mengenai Bani Jawi yang merupakan keturunan dari Jawa. Kata-kata seperti tiang Jawi, orang Jawa, serat Jawi, lembaran sastra Jawa, aksara Jawi, huruf Jawa, dan babat tanah Jawi sudah umum. Seperti kita ketahui, bahasa Jawa itu adalah bahasa yang paling ribet di seluruh dunia. Karena dalam satu suku ada tingkatan-tingkatan bahasa yang bisa mencapai 6 tingkatan atau lebih. Dari bahasa yang paling dasar sampai paling halus, di mana tidak semua orang Jawa bisa menguasainya. Orang Jawa sebelum datangnya Islam percaya akan adanya monoteisme, Sang Hyang Widi, dan bahwa di dalam naskah-naskah kuno bangsa Jawa disebutkan bahwa Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. Brahma merupakan nama lain Ibrahim. Pendapat mengenai Bani Jawi yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim bisa Anda cari sendiri di Google. Secara sempit Bani Jawi mengacu ke Jawa, tetapi secara luas Bani Jawi antara lain meliputi Sunda, Melayu atau Sumatera, Bugis, dan lain-lain yang berasal dari garis keturunan istri Nabi Ibrahim yang lain. Menurut beberapa penulis Nusantara adalah Atlantis dahulunya, di mana merupakan pusat peradaban pada zaman dulu. Khusus untuk Jawa ada yang istimewa bahwa hampir 50% fosil manusia purba dari seluruh dunia ditemukan di sini, daerah Sangiran. Jika Anda membaca cerita pembangunan Candi Prambanan secara mistis, diceritakan bahwa pembangunan Candi Prambanan dilakukan oleh ribuan jin atas kehendak Bandung Bondowoso terhadap Dewi Roro Jonggrang atau Ratu Boko, di mana pembangunannya secara singkat. Hal ini mirip kisah Sulaiman terhadap Ratu Balkis, meski alur ceritanya tidak sama persis 100%. Kompleks Istana Ratu Boko yang terletak di sekitar Jogja diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi. Tetapi kemungkinan lebih tua dari itu. Kompleks Ratu Boko merupakan kompleks istana purbakala yang luas dan mungkin terluas di Indonesia. Kompleks Ratu Boko bila disaksikan dari udara adalah seluas pada gambar di bawah ini. Dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa luas istana Ratu Boko berhektar-hektar. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.